Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi berbasis website yaitu Quizwizard. Quizwizard digunakan sebagai alat bantu pembelajaran yang memuat kuis-kuis yang menarik. Untuk dapat mengaksesnya, yang pertama, ketik Quizwizard pada pencarian Google. Kita pilih yang atas sendiri yaitu Quizwizard Fun, kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke Quizwizard. Untuk dapat bergabung ke Quizwizard, kita perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu. Untuk mendaftarkan akun free, kita klik Try it for free. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu I want to play a game dan I want to create or host a game. Tampilannya seperti ini. Kita dapat daftar secara gratis dengan login akun Google ataupun dengan daftar manual dengan memasukkan username, email, dan juga password. Namun di sini kita akan masuk dengan akun Google saja. Kita lengkapi dulu profilnya. Di sini kita pilih sebagai teacher. Kita save. Start tour. Nah, ini adalah tampilan awal atau interface dari Quizwizard. Quizwizard ini memuat beberapa fitur utama. Yang pertama ada Your Games, Active Game, Quiz Question Bank, Make a Game, Public Game, Avatar, dan Report. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama yaitu Your Game. Your Game ini adalah fitur untuk mengakses permainan yang telah dibuat sebelumnya. Jika teman-teman pengguna baru, maka klik Make a Game yang ada di sebelah bawah Your Game. Lalu fitur yang kedua ada Active Game. Fitur ini berguna untuk melihat game apa saja yang teman-teman jalankan. Nah, yang ketiga ada Question Bank. Fitur ini teman-teman bisa mengakses pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman simpan ketika membuat permainan. Nah, untuk pengguna pertama, ini ada tutorial bagaimana cara kita memasukkan pertanyaan ke Question Bank. Lalu fitur yang keempat yaitu Make a Game. Fitur ini berfungsi untuk membuat permainan. Lalu fitur selanjutnya yaitu ada Public Game. Fitur ini teman-teman bisa mengakses dan menggunakan permainan yang telah dibuat oleh pengguna lain. Di dalam fitur ini teman-teman juga dapat memilih language atau bahasa yang digunakan. Di sini kita memakai bahasa Indonesia agar mudah dipahami ya teman-teman. Nah, di sini adalah pilihan kategori yang dapat kita pilih. Selanjutnya ada Avatar. Fitur ini di mana pengguna bisa membuat avatar yang nantinya bisa digunakan pada saat permainan. Nah, untuk pengguna pertama ataupun belum menyimpan avatar di sini, ini ada tutorial YouTube-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memutarnya jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai avatar. Nah, fitur yang terakhir ada Report. Fitur ini untuk mengakses hasil pengerjaan peserta atau pemain ya.
Nah, selanjutnya kita akan membuat game pada aplikasi Quiz Wizard. Kita arahkan kursor pada fitur Make a Game. Seperti yang saya jelaskan tadi, fitur ini adalah fitur yang berguna untuk membuat game. Nah, di sini kita menjumpai dua pilihan, yaitu kita dapat memilih template yang ada di Quiz Wizard. Template ini dapat digunakan atau diakses secara gratis, dan juga kita dapat mendesain sendiri templatenya dengan menggunakan Pixabay dan juga gambar yang terdapat pada file laptop kita. Namun di sini saya akan menggunakan template yang ada di Quiz Wizard. Nah, baik teman-teman, ini adalah template dari Quiz Wizard yang dapat kita gunakan secara gratis. Ada banyak sekali tampilan template yang menarik. Namun di sini saya akan menggunakan template bertema jalan raya. Nah, ini adalah halaman ketika kita membuat game dari Quiz Wizard. Di layar sebelah kanan terdapat 3 menu, yaitu Board, Question, dan juga Setting. Di menu Board ini terdapat Space. Ini gunanya untuk memilih bentuk nomor dari Quiz Wizard atau nomor dari game. Ini ada square, ada circle, dan juga ada image. Di image ini dapat kita klik lagi. Nah, di sini ada banyak image yang dapat kita gunakan. Nah, namun di sini saya akan menggunakan circle ya, atau bulatan. Nah, di bawahnya ini kita dapat mengatur besar kecilnya nomor pada game. Dengan cara seperti ini, kita klik dan kita tarik. Nah, di bawahnya lagi ada menu color. Di sini kita dapat memilih warna sesuai dengan selera kita. Nah, di sini saya memilih warna biru ya, teman-teman. Setelah itu di bawahnya lagi ada menu player movement. Player movement ini terdiri dari dua bagian, yaitu answer correct, yang artinya peserta atau pemain nanti akan menjawab jawaban yang benar. Nah, ketika pemain atau peserta menjawab jawaban yang benar akan naik tingkat. Nah, kita bisa mengaturnya naik 2 tingkat, 3 tingkat, ataupun 1 tingkat. Namun di sini saya akan menyeting naik 1 tingkat. Nah, yang kedua ada answer incorrect, yang artinya peserta atau pemain menjawab jawaban dengan jawaban yang salah. Maka kita akan menurunkan tingkatan atau nomornya. Jika jawaban yang benar itu adalah naik 1 tingkat, maka jawaban yang salah maka akan turun 1 tingkat. Nah, di bawahnya lagi di sini ada menu musik. Kita dapat memilih musik yang kita sukai. Kita di sini memakai musik spooky. Nah, setelah itu kita kembali ke layar permainan. Di sini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk menambahkan nomor, kita dapat mengklik bagian yang kosong. Saya klik di sini. Nomor 5. Nah, ini kan penomorannya tidak urut ya, teman-teman. Kita bisa mengurutkannya dengan cara mengklik dan menekan nomor, lalu kita pindahkan. Dengan cara seperti ini. Nah, tepat sekali. Dan jika kita ingin menghapus nomor yang tidak kita inginkan, kita dapat mengklik, lalu kita klik delete. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah penomoran usai, kita lanjut ke question. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan pertanyaan. Sebelum masukkan pertanyaan, kita lihat layar bagian atas. Di sini ada tipe, total point, dan time limit. Kita tentukan dulu tipe soalnya. Kita bisa menggunakan
multiple choice, kita bisa menggunakan true and false, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan mempraktekkan tipe multiple choice. Setelah itu bergeser ke kanan. Di sini kita ada total poin, kita dapat menentukan poin yang diperoleh siswa ketika benar menjawab pertanyaan atau gamenya. Kita beri poin 15 ya teman-teman. Lalu di sebelahnya lagi, di kanannya ada time limit. Time limit ini adalah waktu limit yang diperlukan siswa dalam menjawab satu pertanyaan. Nah, ini ada 10 second, 20 second, dan lain-lain. Saya menggunakan no limit, artinya teman-teman peserta atau player dapat menjawab pertanyaan ini tanpa dibatasi waktu. Nah, sekarang saya akan memasukkan pertanyaan di enter the question here. Di sini. Setelah kita memasukkan pertanyaannya, jangan lupa untuk memasukkan jawabannya juga ya teman-teman. Nah, setelah kita memasukkan pertanyaan dan juga jawaban ABC-nya, kita tidak lupa untuk mengklik jawaban yang benar. Kliknya di bagian centang sampai centang tersebut berwarna hijau ya. Jangan lupa. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, perlu saya jelaskan di sini ada 3 fitur yang melengkapi dari pemasukan soalnya atau jika kita memasukkan soal. Nah, di sini ada fitur image, artinya kita bisa memasukkan gambar pada pertanyaan, dan di bawahnya ada add YouTube video. Di sini kita bisa memasukkan video YouTube dalam pertanyaan atau soal, dan selanjutnya yang di bawahnya ada record audio. Di sini kita juga dapat memasukkan audio di dalam soalnya. Jadi sangat bervariasi sekali ya teman-teman. Nah, jika sudah semuanya, kita teliti lagi, lalu kita tambahkan soalnya. Berhubung tadi ada 5 soal, jadi kita harus membuat 5 soal. Untuk tipe serta total poinnya saya samakan. Nah, untuk variasi pertanyaan kedua, saya menggunakan fitur tambahan dari pertanyaan, yaitu saya memasukkan gambar. Dalam pertanyaannya, kita klik image, lalu kita masukkan gambarnya. Kita cari di file kita, lalu kita klik Nah, jika gambar sudah terupload semua pada bilik pertanyaan, sekarang kita beralih ke jawaban. Jawabannya saya di sini menggunakan image juga karena pertanyaannya adalah memilih gambar. Jika gambar jawaban sudah terupload semua, jangan lupa untuk mengklik jawaban ya. Sampai centangnya berwarna hijau. Jika sudah, kita add question lagi sampai jumlahnya 5. Nah, ini 5 soal sudah terkumpul ya teman-teman, sudah kita buat. Perlu diingatkan lagi, ketika kita membuat soal, jangan lupa untuk mengklik jawaban yang benar sampai centang berwarna hijau.
Jika sudah, kita kembali ke layar bagian kanan. Di sini ada setting. Kita masukkan game title. Game title ini berisi mata pelajaran dari pertanyaan yang telah kita buat. Nah, di bawahnya title, di sini ada give it description. Ini kita isi kata perintah saja. Nah, jika sudah, di bawahnya ada choose a language, yaitu kita bisa memilih bahasa yang digunakan dalam permainan. Kita pilih bahasa Indonesia, dan kita dapat memilih kategori permainan. Kita klik education. Nah, di bawahnya lagi ada more option. Kita dapat mengatur siapa saja yang dapat memainkan atau melihat game ini. Kita klik everyone, artinya game ini dapat diakses atau dilihat oleh semua orang. Nah, jika kita mengklik me and who I share with, artinya di sini game hanya bisa dinikmati oleh orang yang memiliki link. Jika sudah semuanya, kita klik finish. Nah, ini adalah tampilan ketika game sudah selesai dibuat ya, teman-teman. Sebelum kita memainkan game, jangan lupa untuk klik add all question to your question bank agar semua pertanyaan yang teman-teman buat bisa masuk ke question bank. Jangan lupa klik OK. Nah, ini semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah buat akan masuk ke question bank. Kita lihat dulu. Nah, sudah masuk ya, teman-teman. Baik, kita kembali ke menu gamenya lagi. Setelah semua pertanyaan sudah masuk ke question bank, sekarang kita klik start. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu leverage dan homework. Perbedaannya, leverage ini kita sebagai guru harus mengklik start agar permainan dapat dimulai. Namun jika homework, ini guru tidak perlu untuk mengklik start agar permainan itu bisa dimulai ya. Jadi ini untuk tugas rumah. Sekarang kita memakai leverage. Kita klik continue. Nah, sebelum memulai game, di sini ada beberapa menu. Game option, di sini ada random question for each player. Jadi, nanti pertanyaan akan teracak secara otomatis dan beberapa pilihan lainnya. Nah, di sini ada maximum attempt yang artinya teman-teman nanti atau player dapat memainkan game ini selama berapa putaran. Nah, ini saya buat satu. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, ini tampilan ketika game belum dimulai ya, teman-teman, karena ini belum ada yang join. Agar ada yang join, guru dapat menyalin link yang ada di akses kode di sini. Guru dapat menge-share link ini ke kelas atau ke murid sebagai bahan evaluasi. Nah, ketika nanti ada yang join, daftar namanya akan tertera di sini, teman-teman. Akan tertera di bawahnya start. Setelah peserta masuk semua ke dalam game ini, akan terlihat nama-namanya di sini, lalu guru klik start. Setelah itu permainan akan dimulai.
Nah, jika permainan sudah selesai, nanti guru dapat melihat hasilnya di report. Hasilnya. Nah, di sini sudah tertera ya hasilnya. Anda Tatim dan juga Andun. Nah, seperti ini ya. Tetap sama. Dan juga kita dapat melihatnya seperti ini. Kita juga dapat mendownload langsung hasil dari game tersebut. Jadi ini sangat memudahkan para guru untuk menilai atau melihat akhir dari evaluasi melalui game ini. Nah, itu tadi adalah hasil yang tentunya sangat menarik dan juga memudahkan guru untuk melakukan hasil evaluasi di kelas ya teman-teman. Jadi ini aplikasinya sangat rekomendasi banget. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.